Ketua DPP Partai Golkar, Ade Komarudin, menyatakan bahwa partainya tidak akan ikut mempengaruhi proses hukum yang menimpa Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah pasca ditetapkannya Ratu Atut sebagai tersangka oleh KPK. Golkar masih menunggu keputusan KPK yang lain, utamanya soal penahanan Atut. Ditetapkannya Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus suap pemilihan Bupati Lebak dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan menambah daftar panjang politisi Partai Golkar yang tersandung kasus korupsi. Ketua DPP Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan dengan ditetapkannya Atut sebagai tersangka oleh KPK, Partai Golkar akan segera mengadakan rapat pimpinan dalam waktu dekat. Hingga saat ini posisi wakil bendahara yang kosong akibat ditinggalkan Ratu Atut Khosyah masih belum ada yang mengisi. Meski demikian, Partai Golkar masih menanti putusan KPK terhadap Atut yang diduga terlibat kasus pemilu kada Lebak Banten tersebut, utamanya soal penahanan Atut. Ini tentu Partai Golkar akan segera mengantisipasi, melakukan konsolidasi organisasi, dan Ketua Umum sudah memerintahkan akan segera melakukan musyawarah luar biasa pada bulan Januari yang akan datang. Partai Golkar Komisi dalam rangka mengantisipasi keadaan yang kami alami yang cukup memprihatinkan ini. Tentu dalam proses hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menetapkan Atut sebagai tersangka setelah menggelar ekspos perkara. Dalam ekspos perkara tersebut, pimpinan KPK dan penyidik sepakat menetapkan orang nomor 1 di Banten itu sebagai tersangka karena telah ditemukan 2 alat bukti. Dan menetapkan Ratu Atut Khosyah, Gubernur Banten, selaku tersangka. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Setelah sempat mangkir, Bupati Ogan Komering Ulu, Oku, Julius Nawawi akhirnya memenuhi panggilan Polda Sumatera Selatan. Julius Nawawi yang datang didampingi dengan kuasa hukumnya diperiksa Unit 2 Subdit 3 Tipikor Dit Reskrim Sus Polda Sumatera Selatan terkait dugaan kasus korupsi dana Bansos Oku tahun 2008. Usai pemeriksaan Edi Yusuf, mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 12 Desember yang lalu, kini Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kembali memeriksa Julius Nawawi selaku Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Julius Nawawi yang sempat 2 kali mangkir dari panggilan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, akhirnya datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Setelah diperiksa selama 3 jam, Julius mengaku digencar 18 pertanyaan terkait korupsi dana bantuan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang disinyalir kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah. Iya, sudah. Saya memberikan penjelasan tambahan yang diminta, sudah saya sampaikan. Mengenai materi, silahkan tanya penyidik. Oke? Berapa banyak Pak pertanyaan dari Pak? Lupo. Berapa banyak? Bagaimana Pak tanggapan Anda Pak dengan tuduhan korupsi ini Pak? Julius Nawawi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Bansos Ormas Oku tahun 2008. Kasus ini mencuat setelah ada pertemuan dugaan penyelewengan anggaran Pemkab Oku yang dilaporkan pada 2010 lalu ke Polda Sumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Safety Feriansah melaporkan. Terpidana kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki Aryawan, akhirnya dapat dipulangkan ke Indonesia untuk dieksekusi dan menjalani proses hukum yang tengah menjeratnya. Adrian Kiki dapat dipulangkan setelah permintaan ekstradisi yang dilayangkan pemerintah Indonesia dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Australia. Setelah sekitar 8 tahun menjadi buronan Kejaksaan Agung Indonesia, tersangka kasus korupsi dana BLBI Adrian Kiki Aryawan akhirnya dapat dijemput pihak Kejaksaan Agung Indonesia setelah melalui proses ekstradisi yang cukup alot.
Hal itu dikatakan oleh Jaksa Agung Basrif Arif kepada sejumlah awak media di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Menurutnya pihak Pengadilan Tinggi Australia, The High Court of Australia, melalui Kedutaan Besar Australia dengan nota diplomatik nomor P187/2013, secara resmi menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa yang bersangkutan dapat dibawa pulang ke Indonesia. Basrif menegaskan pihaknya tidak akan menunggu lama untuk segera menjemput Adrian Kiki, di mana pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenkumham, Kemenlu, serta Polri untuk melakukan penjemputan. Saya kira mengenai waktunya, seperti saya katakan tadi bahwa besok akan saya koordinasikan dengan institusi terkait, yaitu Kemenlu, Kemenkumham selaku Central Authority untuk kepolisian nanti dalam rangka pengamanan. Dan ini juga sebetulnya di tim terpadu itu sudah ada di sana semua. Besok saya akan laporkan kepada Menkumham untuk mekanisme pelaksanaan. Sementara kalau masalah aset nanti kita lihat kembali. Ya. Tetap kita akan tetap kerjasama. Di antaranya dulu kan sudah pernah ada juga berkaitan aset general harga. Kita kan bisa melanjutkan itu kan kita Australia memberikan bantuan bahwa itu ada sumber dari Hongkong, kita dapatkan dari Hongkong dan bantuan Australia. Atas dikabulkannya ekstradisi tersebut, terpidana Adrian Kiki sudah dapat diserahkan kepada pemerintah Indonesia paling lambat 16 Februari 2014. Proses ekstradisi sendiri dilakukan karena terpidana Adrian Kiki secara resmi sudah menjadi warga negara Australia. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Wakil Presiden RI Budiono hari ini memastikan dirinya tidak akan menghadiri pemanggilan tim Was Senturi DPR. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini telah mengirim surat balasan kepada pimpinan DPR dengan menyertakan 8 alasan yang ditujukan langsung kepada pimpinan DPR. Keterangan tidak hadirnya Budiono ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Menurut Priyo, Budiono telah mengirim surat dengan kop surat pribadi, bukan kop surat kepresidenan. Dalam surat tersebut, Budiono hanya mencantumkan nama Budiono dan tanggal 17 Desember 2013, serta 8 poin alasan. Di antaranya Budiono memahami dan menghormati tugas dan kewajiban DPR, termasuk tim Was Senturi DPR, terhadap tindak lanjut rekomendasi panitia angket DPR tentang pengusutan kasus Bank Senturi. Dan Budiono juga menyampaikan bahwa dirinya telah kooperatif saat dimintai keterangan KPK sebagai saksi, sehingga kehadiran dirinya di ruang rapat tim Was Senturi tidak lagi dianggap perlu karena akan bernuansa politik. Sementara menurut anggota tim Was Senturi DPR dari fraksi Partai Golkar, Bambang Susatyo menyatakan bahwa tim Was akan kembali mengirim surat terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut. Lebih lanjut, Bambang Susatyo mengatakan jika pemanggilan berikutnya Budiono tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tim Was akan melakukan upaya pemanggilan paksa. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Menteri ESDM akan mengkaji penghapusan BBM bersubsidi. Informasinya setelah yang satu ini.